Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah allazi bi ni'matihi tatimmu shaliha. Perkenalkan kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan salah satu tugas mata kuliah dari mata kuliah Ekonomi Moneter Islam, di mana kelompok 10 kami beranggotakan 3 orang. Perkenalkan, saya atas nama Fahama Rais, ya, beserta dengan anggota saya bernama Ikram, lalu kemudian Muhammad Iran Tamara. Jadi pada kesempatan ini kami akan memaparkan materi tentang kebijakan moneter dalam sistem ekonomi Islam. Jadi pertama tentunya yang harus kita ketahui adalah apa yang dimaksud dengan kebijakan moneter. Ya, sebelum masuk kepada tahapan-tahapan lainnya. Jadi secara umum kebijakan moneter itu adalah kebijakan yang mengacu pada kontrol bank sentral terhadap jumlah uang beredar dan peredaran uang. Sedangkan kalau menurut dari beberapa para ahli seperti M. Nasir yang mengatakan bahwa kebijakan moneter itu adalah segala tindakan atau upaya yang dilakukan oleh bank sentral, ya, terhadap perkembangan, ya, variabel moneter, ya, seperti apa, seperti nilai tukar, kemudian uang beredar, kemudian suku bunga dan sebagainya, ya, untuk mencapai tujuan yang kita inginkan. Adapun tujuan daripada kebijakan moneter ini adalah untuk menstabilkan perekonomian yang diukur, ya, dari kesempatan kerja, kemudian stabilitas harga dan juga keseimbangan neraca pembayaran. Lalu kemudian ketika misalkan stabilitas ekonomi negara kita terganggu, maka kita akan bisa menggunakan kebijakan moneter ini. Ya, dengan apa? Ya, tujuannya apa? Ya, tujuannya untuk memulihkannya. Serta juga mampu membantu pemerintah dalam menjalankan program kerjanya yang tidak terrealisasikan. Dengan cara apa? Ya, dengan cara memberikan sumber penerimaan normal. Ya, penerimaan normal. Sehingga perekonomian negara kita itu bisa stabil. Lalu kemudian juga mengedarkan uang, ya, sebagai alat tukar dalam perekonomian negara Indonesia sehingga dapat menaikkan impor dan mengurangi ekspor. Jadi ini adalah pengertian, kemudian konsep dan tujuan daripada kebijakan moneter. Lalu kemudian pada tahun 1997 sampai 1998 negara kita pernah mengalami krisis moneter yang ditandai dengan maksudnya sendi-sendi perekonomian. Ya, namun sebelum itu, ya, apa sih dimaksud dengan krisis moneter? Jadi kalau melansir dari buku Monetary Policy Strategy bahwa krisis moneter itu adalah krisis yang ditandai dengan krisis yang berhubungan dengan suatu negara. Iya. Lalu apa sih yang kemudian menjadi penyebab daripada krisis moneter ini? Ya, penyebabnya seperti apa? Turunnya nilai tukar dari rupiah ke dolar karena adanya spekulan, permainan dari dalam maupun luar negeri yang kemudian menggunakan, ya, dana pribadinya, bukan hanya dana pribadi tapi juga dana dari lembaga-lembaga perbankan, sehingga hal ini yang kemudian merusak, ya, perekonomian yang ada. Kemudian karena juga akumulasi utang swasta luar negeri yang membengkak, ya, sehingga dari beberapa hal ini yang kemudian sehingga, ya, terjadi krisis moneter, ya, di luar daripada misalkan gagalnya solusi dari IMF dan sebagainya. Sehingga dampaknya apa? Dampaknya adalah, ya, meningkatnya bahan harga pokok misalkan. Kemudian, ya, terjadinya demo-demo besar-besaran, penjarahan. Kemudian konsumen dan bisnis mengalami tidak mampu membayar utang, kemudian banyak perusahaannya bangkrut dan sebagainya. Jadi inilah kemudian pengertian dan kemudian juga apa terjadi krisis moneter di negara kita
nantinya kemudian akan dilanjutkan oleh teman saya yang akan menjelaskan terkait dengan yang berhubungan dengan hal-hal yang termasuk dari sistem ekonomi Islam ketika berbicara tentang kebijakan moneter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ikram, Prodi Ekonomi Syariah 6. Baiklah, saya dari kelompok 10 ingin memaparkan materi kami. Langsung saja, Bank Sentral mengelola kebijakan moneter. Bank sentral tentunya memiliki peranan dalam mengelola kebijakan moneter dan juga menjaga stabilitas sistem keuangan. Adapun peranannya adalah yang pertama, bank sentral bertugas untuk menjaga stabilitas moneter melalui instrumen suku bunga dalam operasi pasar terbuka. Yang kedua yaitu bank sentral memiliki peran yang penting dalam menciptakan kinerja lembaga keuangan yang sehat. Yang ketiga yaitu bank sentral memiliki wewenang untuk mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. Yang keempat yaitu bank sentral memiliki fungsi riset dan pemasaran. Yang kelima, fungsi bank sentral sebagai leader of the last resort, artinya memiliki fungsi dalam menyediakan likuiditas pada kondisi normal maupun krisis. Selanjutnya, moneter konvensional dan Islam. Ada dua jenis sistem moneter, yaitu sistem moneter konvensional dan sistem moneter syariah. Keduanya memiliki tujuan yang sama, yaitu menjaga stabilitas dan mata uang sehingga pertumbuhan ekonomi yang diharapkan dapat tercapai. Selanjutnya, dalam ekonomi sistem moneter konvensional mendefinisikan uang sebagai segala sesuatu yang dapat digunakan instrumen-instrumen pokok kebijakan moneter dalam teori konvensional, antara lain adalah yang pertama kebijakan pasar terbuka. Kebijakan ini merupakan kebijakan membeli atau menjual surat berharga atau obligasi di pasar terbuka. Yang kedua yaitu penentuan cadangan wajib minimum. Selanjutnya dalam konsep ekonomi Islam, uang merupakan milik masyarakat. Barang siapa yang menimbun uang atau dibiarkan tidak produktif, berarti ia mengurangi jumlah uang yang beredar. Dapat mengakibatkan tidak jalannya perekonomian. Instrumen moneter bank syariah adalah hukum syariah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hidayat Tamara dari Ekonomi Syariah 6. Di sini saya akan menjelaskan manajemen moneter konvensional dan Islam. Adapun perbedaan manajemen sistem moneter Islam dan konvensional. Yang pertama, manajemen sistem moneter Islam, dasar pemikiran dan manajemen moneter dalam konsep Islam adalah terciptanya stabilitas permintaan uang dan mengarahkan permintaan yang tersebut kepada tujuan yang penting dan produktif. Dan yang kedua, manfaat sistem moneter konvensional, adanya ketidakaturan dan hubungan antara variabel dalam perekonomian seringkali menjadikan kita sulit untuk mengidentifikasi alur suatu kebijakan moneter mencapai tujuannya, sehingga banyak pihak yang masih terlihat bahwa mekanisme moneter demikian perlu kiranya kita sedikit mengurangi dan memahami proses yang terjadi di dalamnya. Pada dasarnya ada dua paradigma dalam memahami mekanisme transmisi moneter, yakni apa yang disebut dengan paradigma yang pasif dan paradigma yang aktif. Dan selanjutnya sumber-sumber ekspansi moneter. Yang pertama, membiayai deposit anggaran pemerintahan dengan meminjam dari bank sentral. Dan yang kedua, ekspansi deposito melalui penciptaan kredit pada bank-bank komersial. Dan yang terakhir, bersifat eksternal, yaitu menggunakan
surplus neraca pembayaran luar negeri. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.